Inilah saat yang kutunggu-tunggu, Soja. Malah aku seperti apa adanya. Aku adalah Shanet. Oh, aku jarang pakai celana dalam. Perjalanan film gede Indonesia dari masa ke masa memperlihatkan keberagaman yang luar biasa, menawarkan para penonton dalam berbagai genre, mulai dari horor yang memacu adrenalin, romantis yang menggetarkan hati, hingga thriller yang membingkai kisah-kisah tegang. Dan kali ini Mangku Limo merekomendasikan 6 judul film dari negeri kita yang tercinta. Rangkuman 6 film karya-karya luar biasa dari era jadul hingga film-film terkini yang menciptakan warna-warni sinematik yang tak terlupakan. Film-film jadul hingga yang paling baru berhasil mencuri perhatian penonton dengan alur cerita yang tak terduga dan menyuguhkan hiburan yang mendalam. Sejumlah rekomendasi film gede Indonesia mencapai rating tinggi dan bahkan menciptakan kehebohan di jagat media sosial, menandakan daya tarik dan kualitas yang luar biasa. Namun di tengah euforia akan rekomendasi tersebut, penting untuk diingat bahwa film-film ini hanya cocok untuk penonton yang sudah mencapai usia gede. Oleh karena itu, pastikan untuk menikmati karya-karya ini dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan batasan usia yang disarankan. Berikut adalah beberapa rekomendasi film gede Indonesia yang memukau, mengajak penonton meresapi keindahan narasi sinematik tanah air. Dengan mengikuti petualangan emosional dan kerja kelompok yang seru disuguhkan, para sobat akan terbawa dalam alur cerita yang mendalam, menghadirkan pengalaman menonton yang lebih dari sekadar hiburan. Berikut 6 rekomendasi judul film panis Indonesia dari Mangku Limo yang telah merangkum dari berbagai sumber media yang ada. Bilang sama dia lain kali kalau mau ngewe sama laki orang, model hotel jadi mobil. Celana dalam. Bagus. Aku lega. Wherever you take me, I'll be happy there. Kami ingin yang baru. Bagaimana, Bung? 1. Jakarta vs Everybody 2020. Mangku Limo awali dari aktor papan atas seperti Wulan Guritno dan Jeffrey Nicole yang telah mencuri perhatian dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Dengan genre aksi yang diusungnya, film ini menawarkan kombinasi yang menarik antara kisah seru dan adegan kerja kelompok. Cerita film ini berpusat pada seorang lelaki bernama Dom, yang bercita-cita menjadi seorang aktor. Namun harapannya untuk mengejar karir seni terhenti ketika ia tanpa sengaja terlibat dengan bandar Nirkubi yang dikenal sebagai Pinkan. Dengan plot yang penuh intrik, Jakarta vs Everybody mengeksplorasi konflik dan tantangan yang dihadapi oleh Dom, menciptakan ketegangan yang memikat penonton. Selain alur cerita yang menarik, film yang disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskam ini juga dikenal karena adegan-adegan gerahnya yang dihadirkan melalui perpaduan ketegangan naratif dan adegan kerja kelompok. Film ini mengundang penonton untuk terlibat secara emosional, menjadikan pengalaman menontonnya semakin mendalam. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa film ini mengandung konten gede dan disarankan untuk ditonton oleh penonton yang sudah mencapai usia yang memadai. Jakarta vs Everybody tidak hanya menjadi sajian visual yang menggoda, tetapi juga menawarkan pengalaman sinematik yang menantang dan memikat. Dua. Selesai 2021. Film Emmy Indonesia ini yang diperankan oleh sejumlah aktor terkenal seperti Gading Marten, Ariel Tatum dan Anya Geraldine mengangkat tema perselingkuhan yang memilukan. Kisah dalam film ini berpusat pada kehidupan rumah tangga Ayudina dan Broto yang dihantui oleh cobaan kesetiaan. Prahara datang ketika Broto terjerat dalam hubungan terlarang dengan Anya, menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan rumah tangga. Kesetiaan yang dilakukan oleh Broto dan Anya tidak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat penonton terlibat dalam liku-liku emosional karakter-karakter utama. Film ini memperkenalkan adegan kerja kelompok yang bikin gerah, khususnya dalam adegan di dalam mobil yang semakin menambah intensitas drama dan konflik dalam cerita. Dengan melibatkan penonton secara emosional, film ini menciptakan pengalaman menonton yang penuh ketegangan dan emosi. Perlu ditekankan bahwa film ini mengandung konten gede dan disarankan untuk ditonton oleh penonton yang sudah gede dan memiliki KTP ya sob. Dengan menyajikan cerita yang kontroversial dan penuh intrik, film ini berhasil mengeksplorasi sisi gelap dalam kehidupan percintaan, memancing reaksi emosional dari penontonnya. Kalian perhatiin ya. Ini tuh penting.
Mas Broto. Tiga. Skandal 2011. Film ini mengisahkan perjalanan emosional Misha. Ia seorang wanita yang merasa terjebak dalam kehidupan pernikahannya yang dulunya penuh kebahagiaan dengan Aaron. Pada titik tertentu, Misha merasa bahwa kehidupan pernikahannya telah kehilangan keuntaman dan keceriaan yang dulu mereka miliki bersama Aaron. Dalam upaya untuk menemukan kembali kebahagiaannya, Misha terlibat dalam hubungan yang semula membuatnya bahagia dengan seorang pria bernama Vincent. Namun, ketidaksempurnaan hubungan itu mulai terkuak ketika sifat posesif dan kontrol Vincent terungkap. Vincent menjadi begitu posesif hingga rela menggunakan segala cara untuk mempertahankan Misha, bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan dan stabilitas pernikahan mereka. Meski awalnya terpancing oleh kilau kebahagiaan yang ditawarkan Vincent, Misha mulai menyadari bahwa hubungan mereka menjadi semakin toksik. Sifat posesif Vincent membuat Misha merasa terkekang dan dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang dijanjikan tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Pertarungan internal Misha antara cinta dan kewarasan menciptakan atmosfer thriller yang menegangkan. Kehidupan pernikahannya yang semakin hancur membuatnya mencapai titik penyesalan, dan Misha harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Dengan intrik drama yang kompleks dan elemen thriller yang membingkai kisah, Skandal menggambarkan betapa rumitnya dinamika hubungan dan bagaimana pilihan yang salah dapat membawa seseorang ke dalam pusaran kegelapan yang sulit dihindari. Ini semua salah. Aku kualat. 4. Love for Sale 2018. Dikenal sebagai salah satu film Emmy romansa Indonesia yang mencuri perhatian, Love for Sale mempersembahkan kisah unik seorang pria bernama Richard yang terjebak dalam kesulitan mendapatkan pasangan hidup. Dengan hati yang terasa sepi dan putus asa, Richard memutuskan untuk menjajal layanan pasangan kontrak yang dikenal sebagai Love for Sale. Di tengah dunia yang penuh kontradiksi ini, Richard tak disangka akan menemukan perubahan besar dalam hidupnya. Menghadapi masa kesepian yang teramat dalam, Richard berpaling pada Love for Sale, sebuah layanan yang menawarkan solusi unik bagi mereka yang mencari keuntungan tanpa keterlibatan emosional jangka panjang. Disinilah Richard bertemu dengan Arini. Ia seorang wanita yang bersedia melayani dan memenuhi segala kebutuhan Richard selama masa kontrak mereka. Namun, apa yang dimulai sebagai perjanjian bisnis berubah menjadi perjalanan emosional yang tak terduga. Arini bukan hanya sekadar pasangan kontrak tetapi menjadi cermin bagi kehidupan dan kekosongan emosional Richard. Melalui berbagai kejadian dan momen yang saling berbagi, keduanya mulai menyelami kompleksitas hubungan manusia. Dalam atmosfer Emmy romantis yang diwarnai dengan nuansa komedi dan drama, Love for Sale mengeksplorasi perjalanan cinta yang tak terduga dan bertanya pada penontonnya tentang arti sebenarnya dari cinta, keinginan dan kepuasan. Film ini menawarkan pandangan mendalam tentang dinamika hubungan modern dan bagaimana kadang-kadang kita menemukan cinta di tempat yang paling tidak terduga. Apa ini? Hah? Kenalin kawanku, Pak. Iya, saya Kartolo. Richard, Pak. Di Bekasi, di Serpong. Teman-teman kamu yang lain mana? Si Meta. Dia tadi mendadak pulang, saya juga sering cerita tentang Mas Panji. Oh, yang bagus-bagus. 5. Setetes Noda Manis 1994. Meskipun ini film tahun 90-an, film ini berhasil menyita perhatian penonton dengan rating yang mencengangkan di IMDb. Film ini mendapatkan rating sebesar 8,1 rating yang cukup bagus untuk film tahun 90-an. Film dibintangi oleh Inneke Koesherawati dan Reynaldi. Film ini mengisahkan kisah cinta segitiga yang penuh intrik dan emosi. Peran dalam film ini terdiri dari Dewi, Edo dan Roni yang menjadi karakter utama dan terlibat dalam hubungan rumit ini. Edo yang mencintai Dewi, ia harus menerima kenyataan bahwa Dewi memilih Roni sebagai pasangan hidupnya. Meskipun Dewi dan Roni membangun rumah tangga, konflik-konflik tak terduga mulai merusak keharmonisan pernikahan mereka. Puncaknya terjadi pertengkaran hebat antara Roni dan Dewi, yang membuat Edo ikut terlibat secara emosional. Dalam upaya untuk melindungi Dewi, Edo terlibat dalam kisah yang seolah ditentukan takdir. Konflik dan emosi yang terungkap dalam pertarungan ini membuka pintu bagi Dewi untuk kembali pada Edo. Namun hubungan segitiga ini tidak hanya diwarnai oleh kisah cinta yang rumit, tetapi juga diperkaya dengan adegan-adegan yang penuh gairah dan kerja kelompok yang bikin gerah. Setetes Noda Manis memasukkan elemen bercocok tanam yang pinas dingin, menambah dimensi ekstra pada kisah cinta yang sudah begitu rumit.
Dengan permainan akting yang mengesankan dari para bintangnya, film ini tidak hanya menyajikan drama romantis yang mendalam tetapi juga mempertegas dirinya sebagai karya yang menggoda dan menghibur. Dan temukan bagaimana takdir dan cinta memainkan peran dalam kehidupan Dewi, Edo dan Roni dalam film yang begitu mendebarkan ini. Dewi belum bisa memilih sebenarnya cuma pelarian. Sehingga Yayu menjadi korban nafsu temporer saja. Kau pikir aku bahagia jadi istri kamu? Orang jualan kok sampai masuk kamar segala sih? Kita pergi berdua aja yuk. Bangunin Roni dulu dong. Pulang jam 4 pagi gimana bisa bangun? 6. Virgin 2004. Film ini bukan hanya film biasa, film menjadi sorotan pada zamannya karena berhasil mengangkat isu keperwinan yang kompleks di kalangan remaja. Film berkisah tentang seorang remaja perempuan bernama Mim. Film ini menggambarkan perjalanan emosionalnya dalam menghadapi norma-norma sosial yang ketat. Mim tumbuh dalam keluarga yang konservatif, yang memberlakukan aturan-aturan ketat terutama terkait dengan kehormatan dan keperawanan perempuan. Meskipun hidup dalam ikatan normatif ini, Mim menemukan dirinya tertarik pada Toma. Ia menciptakan dilema besar di dalam hatinya. Dan konflik bermula ketika Mim harus menavigasi di antara tekanan keluarga, norma sosial dan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Toma. Film ini menyajikan pertarungan Mim untuk menentukan identitas dan keinginannya di tengah-tengah pengaruh kuat norma-norma budaya. Dengan permainan akting yang memukau dan atmosfer yang penuh ketegangan, Virgin menjadi jendela yang menggambarkan dinamika pergaulan remaja Indonesia. Film ini tidak hanya menyajikan kisah cinta yang penuh konflik, tetapi juga mengeksplorasi ketidaksetaraan gender dan tekanan sosial yang dihadapi oleh banyak remaja. Virgin menjadi bukti bahwa film dapat menjadi alat yang kuat untuk merangsang pembicaraan dan refleksi di masyarakat. Kesuksesannya tidak hanya terletak pada cerita romantisnya, tetapi juga pada kemampuannya menggali isu-isu sosial yang mendalam, menjadikan film ini sebagai salah satu yang dikenang pada masanya. Gue gak apa-apa. Gue bisa ngerasain pedihnya hati Stella. Sebentar ya. Apa yang lo lakuin itu bukan yang bikin gue seneng. Itulah 6 rekomendasi judul film gede Indonesia dari masa ke masa yang jarang terdengar. Meskipun seringkali tidak mendapat perhatian besar, 6 film gede Indonesia yang menarik untuk dijelajahi. Meskipun adegan kerja kelompok bukan fokus utama, tetapi kehadiran mereka dalam cerita mampu memberikan nuansa yang mendalam dan menarik bagi penonton. Dengan plot cerita yang tetap menjadi inti, film-film ini menawarkan lebih dari sekadar intrik kehidupan karakter dan menggambarkan kompleksitas hubungan manusia dalam berbagai konteks, bahkan dengan elemen tambahan yang kontroversial. Kenapa lo, Kat? Kenapa nggak dijadiin novel saja? Bukan. Ini.